Guru mau izin. Di sini biarin. Oke, pejabat sini. Pejabat. Iya. Kali pakai podium. Wah, begini kan tuh. Kayak wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masjidu usisa 'ala taqwa ila akhiril ayah. Atau kama qala aidan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus guru-guru kita yang hadir malam ini. Di antaranya yang sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Sahibul Fadilah, saya punya guru Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Saifuddin Siraj MA. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita semua. Yang mulia Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Sofyan Siraj SPDI dan Ketua DKM Masjid Jami Babus Salam Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Ratim, Ketua Pembangunan abang saya Bang Muhammad Arif HB, orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Baman, dan hadir tengah-tengah kita Ketua RT 05 Bapak Haji Mamat Sulaiman, Ketua RW 01 Bapak Haji Sulistina Sastra Miharja, Ustadz Haji Ahmad Maulana, Ustadz Abdurrahman, dan segenap panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus acara peresmian masjid kita yang baru, Masjid Jami Babus Salam. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, kita yang hadir menyaksikan bahwa masjid kita yang baru senantiasa menjadi tempat wadah kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru saya lupa kesebut Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhyiddin Al-Islami, yang lupa kesebut, beliau ada di bawah, dan guru-guru yang lain dah yang mohon maaf emang di WA segitu doang nama-namanya. Para ibu-ibu hadirat jamaah yang berbahagia, malam ini kita hadir di masjid yang baru, Masjid Jami Babus Salam. Diresmikan kita oleh guru-guru kita bahwa peringatan Isra dan Mi'raj ini begitu kaitannya erat, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menandakan bahwa dari niat yang baik akan menuju ke arah yang baik. Masjid kita dibangun bukan sekedar kita bangun, fisiknya kita bangun. Ini masjid jangan kayak kurung batang, dibikin doang diisi kagak ada yang mau. Kurung batang begitu bang, biar cakep banget dibikin pakai stainless steel, nggak ada yang mau. Disuruh aja kita ogah, lu masuk kurung batang lah, gua ogah, lu aja masuk. Jangan sampai masjid kita bikin, kita nggak pernah isi. Masjid kita yang bikin, kita yang isi. Kenapa? Karena masjid adalah simbol demokrasi kita umat Islam. Umat Islam nggak bisa dikumpulin di partai manapun. Umat Islam gak bisa dikumpulkan di ormas manapun, tapi umat Islam hanya bisa berkumpul di masjid-masjidnya Allah.
masjid simbol demokrasi. Di sini ada aturan yang nggak tertulis. Apa aturannya Pak Ustadz? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu, T. RW masuk masjid copot sepatu, W. Lurah masuk masjid buka sepatu, Rah. Camat masuk masjid buka sepatu, Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu, Den. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Beda, mohon maaf, sama gereja. Gereja mah sendal masuk, sepatu masuk, telotok masuk. Tapi masjid dijaga kesuciannya. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Ustaz, dia datang dari kidul itu, ngadep ngulon. Teman kita dari lorono, dia ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Bekidul, ngadep ngulon. Lu dari mana? Dari Bekulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Sebelum muncul Pancasila, Islam udah ngajarin lebih dulu. Dijaga kebersamaan kita. Kalau sudah masuk masjid, jangan usil, jangan ngomongin soal warna kulit. Nih warna kulit begini kita kagak mesen bang. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita kagak mesen, jangan ngatain orang. Ini kadang usil banget mulut. Itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Jadi masjid menjaga kita kebersamaan. Kita diajarkan kebersamaan, kekompakan. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun dia, kalau dia muslim saudara kita. Benar? Benar? Maka masjid jangan bikin kita ribut. Betawi nggak boleh ribut sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Sunda. Kalau Betawi ribut sama Sunda, kredit panci masa apa kok? Ribut kita. Betawi kagak boleh ribut sama Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban ribut kita. Masa apa nambel ban? Ayo, kalau bukan sama si Lai. Oke Lai, dua lubang Lai. Ini diajarkan lewat masjid. Kebersamaan. Kalau sudah masuk semua, sholat jamaah terapin. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Bener bang? Makmum siapa aja boleh pok. Ustadz dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Bacanya sedengar kagak fase Ustadz, boleh? Boleh, tibang makmum. Ketinggalan satu rakaat aja boleh. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Kejadian dulu bang, tahun jebod. Dulu banget dah, duluannya lagi. Ada 4 orang goblok. Tahu kan goblok? Bego. Bego ngerti bego? Blow on. Blow on tahu kok? Tolol. Tolol tahu tolol? Minum es dia tiup. Itu orang blow on. Karena aja kirain ngebul, dia tiupin ada asapnya kata dia. Ini orang PA. Ada 4 orang goblok sholat di masjid. Musolanya udah tua, atasnya pagar, banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus pok. Lantaran kaget itu imam mau atahiyat, jatuh tikus, dia ngomong atta tuh tikus jatuh. Batal nggak bang? Batal nggak?
batal. Dua kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena dia kagak paham ilmunya, dia nyolek. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa yang batal, po? Dua. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Tiga udah yang batal. Yang satu harusnya selamat ini dia, dia nyaut, untung gue diem aja. Nah, tuh buat capean. Makanya jadi imam gak sembarangan. Imam mau mimpin orang banyak. Syarat jadi imam dalam sholat, pertama bacaannya harus fasih. Mohon maaf yang cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Walung. Bindeng kagak jelas. Lu mau kemana? Walung. Mau denger bapak lu sakit, una meninggal, innalillahi, una meninggal, oh mendingan, dengeran kita meninggal. Yang fasih bacaannya, Ustadz di kampung saya ada 2 orang fasih, bagaimana cara milihnya? Sama-sama fasih bacaannya. Kalau sama-sama fasih, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim artinya apa? Yang tahu maunya kemauan makmum. Makmum tuh pengen kalau sholat berjamaah imam bacanya jangan panjang-panjang, bener bang? Ini mentang-mentang jadi imam, bayang maghrib habis baca fatihah bacanya tabarok surahnya, buat tabarok waqi'ah jembat. Makmum di belakang ikut terus, nggak bakal dibatalin, cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Yang lebih alim, yang tahu bagaimana kemauan rakyatnya, benar. Jadi pemimpin harus tahu kemauan rakyat bagaimana. Rakyat tuh pengennya kagak panjang-panjang, enggak muluk-muluk, asal sekolah anak kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah rombongan kita mah bang, bener. Ini ngapa semuanya pada naik, bener. Apalagi lagi zaman corona begini, ekonomi lagi lemah, orang dagang diusirin, kumpul-kumpul kagak boleh, kan suwe. Tapi alhamdulillah kita banyak kumpul di mana-mana udah boleh. Bekasi, kota, kabupaten, alhamdulillah bikin acara udah rame. Udah jangan pakai kita ngeri-ngeri ngadepin corona. Ngeri boleh, jangan kebangetan takut. Takut boleh, jangan kebangetan berani. Bener. Ini kadang-kadang kita ketakutan banget sama corona, kagak keluar-keluar, di rumah ngerem aja, ketemu orang ogah, salaman ogah, akhirnya kepikiran nonton TV mulu, siang malam beritanya corona, yang mati sekian, akhirnya kita kepikiran, ya gua kena pilek nih, gua kena pilek, ya habis bang, mati kita ketahuan. Mati apa? Ketakutan, bukan karena mati corona. Nih kita kumpul begini, Ustadz sama-sama alim. Bagaimana cara milihnya? Fasenya sama, alimnya sama. Kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan, Ustadz umurnya sama ini, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, sepantaran, kemarin abis ulang tahun dia bareng. Sama. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Waduh, emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil ini dia kan CS kental ini. Habis syarat fikih. Syarat kelima, syarat dari saya doang, saya tambahin yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Mana Guru Sofyan? Iya Allah, karena dia rada sabar bang. Kalau bunyi 2-3 pulang ke sono dikunciin pintu, akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Nih kita pengen ada kebersamaan lewat masjid, kekompakan, kerukunan. Insya Allah dengan kita memperingati Isra Mi'raj, masjid kita baru. Isra artinya jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik sudah tentu ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin. Apalagi kita hitungan hari menyambut Ramadan,
masjid kita hidupkan, syiarkan yang tadarus bagi tugas jam 10 pakai speaker, matiin udah, kesono jangan pakai speaker. Mau tadarus sampai pagi silakan. Kenapa? Ganggu. Benar, harus ada toleransi. Tadarus anak muda bagi tugas, imam terawih jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Kebangetan tua juga kesian. Imam terawih 23 rakaat sama witir, bacanya atu-atu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda teriak di belakang, kapan kelarnya? Terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok sembahyang di sini. Akhirnya aki-aki tancap 3 hari jadi imam sakit, berdiri pengurus masjid, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, untuk malam ini yang jadi imam diserahkan kepada para jamaah. Ya orang kagak biasa main dorong-dorongan, jangan gua, RT kata RT jangan gua, jangan RW kali bisa, apa RW ya, apalagi gua, jangan, ada gua malu. Oh, anak muda lagi berunding aja berduaan di pojokan masjid, lagi berunding aja dia, temenan nanya, lu bisa jadi imam? Sebenarnya gue bisa, cuman gue kagak berani. Nah, kalau lu gue berani, cuma gue kagak bisa. Nah ini bagaimana urusan? Bagi tugas aja dah nyok. Lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lu salah ntar gue benerin. Pede banget bang yang berani. Baca Fatihah lancar, baca inna anzalna keder, inna anzalnahu fi lailatul qad. Yang belakang bisa nyala, lailatil. Yang depan iya ya, gue berani doang. Jadi ikutin, wa madroka ma lailatil qad. Yang belakang marah lagi, lailatul. Akhirnya yang depan nengok ke belakang, lu bagaimana sih? Gue udah lailatul, lu lailatil. Gue ngikutin lailatil, lu lailatul. Lah tiba gara-gara tul sama til. Ayo anak muda bagi tugas. Ayo imam jangan terlalu muda juga. Ini mentang-mentang bocah baru lulus pesantren belagu banget. Ngomong sama aki-aki, minggir aki-aki, gue jadi imam. Ilah baca bayang terawih nggak pakai usolli lagi. Allahu akbar dolin, Allahu akbar. Nenek di belakang gue nyongsap juga ini. Mana habis buka, habis semua keluar. Nih maka dari itu, ayo kita ramaikan syiarin masjid kita. Amin. Insya Allah orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid kita dibangun rame-rame, kita isi rame-rame. Insya Allah doain buat yang promotornya, yang apa namanya, yang ngajak Abang Arif ya sama Babaji ya. Nih kita doain Bang Arif, karena memang dia promotornya, barangkali yang nuain gitu bangunan masjid ini, doain biar lancar rezekinya dia. Amin. Mudah-mudahan kita semua lancar semua. Nih yang nyumbang semua di sini, semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala yang gede. Amin. Semuanya nyumbang, saya yakin yang datang kemari. Yang punya harta bantu pakai harta, benar. Yang punya tenaga bantuin tenaga, benar. Yang punya pemikiran bantuin dengan pemikirannya. Yang punya doa bantuin sama doanya. Yang kagak punya duit, kagak punya tenaga, pikiran kagak, udah bantuin diem aja. Ini kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngoceh mulu bisanya. Bener bang, nyalain mulu, salah itu loh. Yang bener bagaimana kong? Gue juga bingung. Nah ini dia. Iya. Kenapa? Karena kita rame-rame kok, dari kita, buat kita, untuk kita. Ini semua bekal kita. Tadi orang tua kita tuh udah ngomong ya, buat bekal kita di sono. Alhamdulillah. Dulu bang, dulu Nabi Sulaiman tuh mau mobilisasi massa, semuanya pada datang nyumbang. Semuanya orang nyumbang, umatnya nyumbang, termasuk binatang datang nyumbang. Gajah datang nyumbang kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, termasuk burung datang nyumbang belalang, belalang kagak mau ngalah, datang lagi nyumbang semut. Ini belalang sama gajah berantem bang. Apa kata gajah? Hei balang, sumbangan lu kecil amat semut, gua nih gajah, sumbangan gua gede, kebo.
Nabi Sulaiman ngelihat gajah lagi ribut sama belalang, ditegur sama Nabi Sulaiman, hei gajah, al hadiyatu biqadril muhdi, pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo wajar, kenapa? Gajah gede sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar, kenapa? Semut balang kecil sumbangannya juga kecil. Yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, harta banyak, rumah cakep, mobilnya mengkilat, tingkat semua, toko banyak di mana-mana. Ya enggak, datang panitia pembangunan masjid ngasih celeng 2.000, sial diangkalan tuh orang kaya. Yang kaya ada orang kaya yang pelit-pelit, yang medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, biarin ntar duitnya habis dimakan sama dokter, dia kena jantung, stroke. Wadah, yang pelit. Mudah-mudahan kita semua nih, buat pembangunan masjid kita semua yang kita sumbangkan, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin ya rabbal alamin. Ayo syiarkan masjid kita menyambut Ramadan, semangat. Anak mudanya masuk masjid, bapak-bapaknya masuk masjid, ibu-ibunya aktif di masjid, sehingga kita semua bang insya Allah menjadi musyawarah warga masjid, masyarakat masjid. Insya Allah jadi masyarakat masjid, jadi masyarakat yang toleran. Amin. Yang tumbuh kembang kebersamaan kita berjamaah, bukan hanya sekedar di masjid, kita praktekkan dalam hidup bermasyarakat. Kita pengen berjamaah, sama-sama kompak. Sering kita ngomong ayo kerjasama, 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 tapi jarang kita praktekin sama-sama kerja. Kita kepengen semuanya bukan hanya sekedar kerjasama, tapi kita pengen sama-sama kerja. Insya Allah maju perut pantat mundur, salah, maju terus pantang mundur. Salah ngomong dah tuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran oleh Allah menghadapi Ramadan, dikasih rezeki yang banyak, yang halal berkah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Kita puasa, kita taraweh, kita tadarus, qiyamul lail, dan ibadah Ramadan lainnya, kesemuanya itu senantiasa kita dapat lakukan taqarrub kepada Allah, sehingga keluar Ramadan dapat titel dari Allah, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Insya Allah keluar Ramadan kita kembali yang dapat namanya jabatan, titel dari Allah, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dari duduknya, cara menyendernya juga udah beda karena udah kemalaman ya. Ini aja, kita langsung doa. Doanya juga enggak banyak-banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mon, lu ngapain tuh? Ini mah hiburan nih sore-sore begini. Gak ada yang bagus bisa Iya, bang. Mon, nih bingung. Ngasih ke apaan sih channel ya? Lu ngapa tuh? Dari tayu ini pengen nyari hiburan yang bagus. Apaan gitu? Hei, lu. Dapat. Oh, Weng, apaan, Weng? Nonton apa tuh? Ini gue nyari hiburan yang enak, yang ditonton enak apa gitu, ngebosenin gitu kan. Oh, nih gue di channel nih. Apaan tuh? Dangol. Hah? Dangol. Dangdut online. Ada aja. Coba lu cari, coba cari. Mon, coba cari, Mon. Iya, ya. Maksud lu ini? Nah, itu. Coba klik dah. Ini. Iya. Ada Coba udah, tonton. Ada ya? udah, Iya, iya. udah. Coba tonton dulu deh. Ada capta apa sih? Gila, iya juga bisa aja kalau demplon. Ini sih acara paling keren kayaknya nih. Iya, Mon. Ini kalau misalnya kayak gini nih, kita harus support nih. Wing. Oke deh kalau gitu, like, subscribe. Oke. Lonceng. Oke. Ini Siap, kebetulan ini channel punya temen gue ini, Mong. Orang mana emang? Orang Bekasi. Bekasi di mana? Jati Asih. Like
kita dong. Nah iya dekat rumah gua. Wah, berarti kita harus benar-benar support nih. Nah, Ya udah kalau begitu kita tonton aja dulu. Oke? oke. Oke, langsung Mon.